Hai guys, thank you udah klik video ini. Nah, jadi aku mau ajak kalian bahas kasus yang sempat terjadi di Surabaya di tahun 2012 lalu. Kasus yang bener-bener horor banget nih ya. Sampai aku pun baru tahu ternyata kasus horor ini semiris ini pernah terjadi di Indonesia. Yang mana ini kasus yang bener-bener naas yang dialami alumni mahasiswi pendidikan bahasa Inggris. Yang sempat terjebak di hubungan asmara yang gelap dengan orang ini. Yang ternyata dia ini udah beristri, bahkan udah punya 3 anak. Yang enggak masuk akalnya nih ya, dia ini sampai tinggal serumah dengan istri sekaligus pacarnya, yang semuanya berakhir naas di dalam tabung besi ini, yang dia simpan di rumahnya yang ada di Surabaya. Tapi, karena semua yang terjadi pasti ada sebab akibatnya, makanya nih, ya kasus ini harus banget kita bahas di sini, dengan harapan ya kisah, dan kasus ini nantinya bisa dijadikan pembelajaran. Dengan harapan kasus-kasus kayak gini jangan sampai terulang lagi, terutama buat kita-kita yang sudah menjadikan kasus-kasus kayak gini sebagai pembelajaran. Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya, langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi, kayak biasa, sebelum kita lanjut, kita ritual dulu ya. Jadi, siapin minuman dan cemilan kalian. Siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi, kalau udah nyaman, udah santuy. Nah, jadi soal kasus ini yuk kita bahas. Jadi, semuanya berawal dari orang ini yang bernama Emil Budi Santoso, yang berasal dari Flores, NTT. Yang sempat tinggal dengan istri dan 1 anaknya di sana, di tahun 1990-an. Tapi, setelah istrinya meninggal dunia, dengan keadaan yang udah menduda, Emil pun mutusin buat merantau meniti karir ke Surabaya. Sampai akhirnya ya, setelah beberapa tahun di Surabaya, dia pun sukses jadi pengusaha ekspedisi muatan kapal laut dan juga jasa angkutan darat di Surabaya. Terus, saat itu yang udah di tahun 2000, Emil pun nikah dengan warga di Surabaya yang bernama Patria. Nah, setelah nikah ya, dia pun beli rumah ruko ini yang ada di Jalan Kapas Rampung, wilayah Tambak Sari, kota Surabaya. Di mana di sana ya, dia pun tinggal dengan istrinya, yang awalnya semuanya bebek aja. Sedangkan Emil itu disibukkan ngurus bisnisnya di Surabaya, dan juga di Jogja, yang ngebuat dia pun jadi sering bolak-balik Surabaya-Jogja karena kerjaan. Nah, sampai akhirnya ya, beberapa tahun kemudian, Emil pun sampai punya pacar di Jogja, yang mana pacarnya ini pemilik toko obat yang ada di sana. Jadinya, Emil pun jadi sering main ke toko obat buat nemenin pacarnya di sana. Nah, tapi hubungan Emil dan pacarnya pun enggak bertahan lama, yang akhirnya mereka pun putus. Nah, tapi biarpun udah enggak ada hubungan ya, Emil ini masih sering sekedar main ke toko obat mantannya, kalau pas lagi ke Jogja ngurus bisnisnya di sana. Di samping itu, kehidupan Emil dan istrinya di Surabaya pun, ya masih berjalan baik-baik aja. Karena saat itu, istrinya emang enggak tahu soal apa yang dilakukan Emil ini di luar. Bahkan, saat itu yang udah di tahun 2007 ya, setelah 7 tahun mereka nikah, Emil dan istrinya pun udah punya 3 anak. Sedangkan Emil yang masih sering main ke toko obat punya mantannya di Jogja ya, itu mulai suka. Bahkan sampai menggoda salah satu karyawan wanita di toko obatnya, yang bernama Eka. Sampai akhirnya ya, mereka pun mulai kenal dan menjalin hubungan, yang mana dari sinilah jikal bakal kasus ini dimulai. Nah, soal Eka dengan nama lengkapnya Eka Indah Jayanti, yang biasa dipanggil Eka, itu lahir dan tumbuh besar di kampung halamannya, di Desa Tuko, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang awalnya tinggal dengan orang tua dan keluarganya, dengan keadaan mereka yang sederhana tapi cukup harmonis, karena Eka dan adik-adiknya, ya emang dididik dengan penuh kasih sayang dengan ibu Eka ini, yang saat itu sebagai guru SD di desanya. Sampai akhirnya, setelah Eka lulus SMA, dia yang sempat bercita-cita jadi guru ya akhirnya mutusin melanjutkan pendidikannya dengan kuliah di jurusan pendidikan S1 Sastra Bahasa Inggris di salah satu universitas yang ada di Jogja. Karena ini, Eka pun akhirnya merantau ke Jogja dengan jarak sekitar 3 jam perjalanan dari desanya. Nah, di Jogja ya, Eka pun tinggal sendirian dengan ngekos yang enggak jauh dari kampusnya, dan memulai kehidupannya yang sebagai mahasiswi di perantauan yang jauh dari orang tua. Terus, singkat cerita, setelah Eka yang mulai memasuki semester akhir, dia pun sempat berusaha nyari kerja buat menghasilkan pemasukan sendiri di perantauan. Sampai akhirnya ya, dia pun diterima kerja di sebuah toko obat yang enggak gitu jauh dari kosannya. Sejak ini, Eka pun mulai kerja sambil kuliah, yang mana disinilah dia pun akhirnya kenal dengan Emil yang saat itu udah berusia 32 tahun. Sedangkan Eka ya, saat itu masih berusia 22 tahun. Jadi, jarak usia mereka 10 tahun. Terus, setelah mereka yang mulai dekat, Emil pun nunjukin sikap loyal, dewasa, yang soalnya nunjukin kalau dia masih lajang tapi udah mapan dan matang. Karena tahunya Emil yang masih lajang,
Akhirnya di tahun 2007 itu mereka yang udah saling suka satu sama lain ya akhirnya mulai pacaran. Dan keadaan Eka yang sama sekali nggak tahu kalau Emil sebenarnya udah beristri. Bahkan saat itu udah punya 3 anak di Surabaya. Sedangkan Emil juga nggak tahu kalau Eka sebenarnya juga udah punya pacar. Yang mana Emil ini juga yaitu dijadikan selingkuhannya. Nah, jadi mereka ini sama-sama selingkuh. Di samping itu, di tahun 2007 itu Eka pun akhirnya menyelesaikan kuliahnya. Tapi, biarpun kuliahnya udah selesai, Eka ini mutusin buat tetap tinggal dan kerja di toko obat di Jogja. Terus, soal hubungan gelap mereka ya, Emil yang makin hari makin kecintaan dengan Eka. Jadinya ya, dia pun makin sering dan rajin ke Jogja ninggalin istri dan anak-anaknya di Surabaya. Dengan alasan sibuknya urusan bisnisnya di Jogja. Karena saat itu Emil ini emang makin tergila-gila dengan Eka. Karena menurutnya ya, Eka ini lebih peduli, supel, pintar, dengan wawasan luas yang nyambung diajak ngobrol dibanding istrinya di rumah yang menurutnya lebih cuek dan pendiam. Terus, karena Emil yang mulai sering main ke Jogja, jadinya ya dia pun sampai beli rumah di kawasan kota Jogja untuk tempat tinggal Eka, sekaligus tempat Emil ini berteduh pas ke Jogja. Biarpun di samping itu, Emil ini masih tetap pulang pergi Surabaya Jogja menggunakan mobilnya buat menjalin hubungan gelapnya dengan Eka di Jogja dan juga menjalin kehidupannya di Surabaya. Terus, di tengah-tengah romantisnya hubungan gelap mereka, entah gimana bisa ya, Emil pun akhirnya tahu kalau ternyata Eka selingkuh, yang juga pacaran sama laki-laki lain. Nah, di sini barulah sifat asli Emil pun baru kelihatan, karena Emil yang sebenarnya punya sikap temperamen, bahkan posesif ya, itu langsung marah besar, bahkan sampai mukulin Eka karena ketahuan selingkuh. Karena ini, Eka pun terpaksa mengakhiri hubungannya dengan pacarnya buat lebih memilih menjalani hubungan serius dengan Emil. Di mana saat itu ya, Eka ini emang masih belum tahu kalau sebenarnya ya Emil ini jauh lebih parah, karena udah beristri, bahkan udah punya anak yang belum dia ketahui. Jadinya, setelah masalah ini mereka pun baikan lagi, dengan masih berjalannya hubungan mereka di Jogja, yang selalu ditutup rapat Emil dari istrinya di Surabaya. Di samping itu, karena Eka yang udah nganggap hubungan mereka serius ya, jadinya Eka pun sampai ngajak Emil buat nemuin orang tuanya di kampung halamannya, di Grobogan, dengan keluarga Eka. Emil ini seolah nunjukin sikapnya yang sebagai lelaki penyayang, yang seolah emang pantas jadi sosok pelindung buat Eka di perantauan. Jadinya ya, keluarga Eka pun awalnya sempat percaya dengan Emil. Karena ini, Eka pun sampai sering ngebawa Emil ke kampung halamannya buat sekedar ngumpul sama keluarganya. Juga terkadang ke sana buat mendampingi Eka kalau ada acara keluarga di kampung halamannya. Terus, setelah setahun hubungan mereka berjalan, saat itu yang udah di tahun 2008, Emil yang makin cinta sama Eka yaitu sempat berniat mau menikahi Eka. Jadinya ya, dia yang cuman sendirian itu datang ke rumah orang tua Eka di Grobogan buat melamar Eka. Awalnya, orang tua dan keluarga Eka pun sempat nyambut baik kedatangan dan tujuannya yang melamar. Nah, setelah ini ya, mereka pun langsung ngomongin soal rencana pernikahan. Tapi, setahun kemudian, yang udah di tahun 2009 ya, sebelum rencana nikah, entah gimana bisa orang tua Eka ini ternyata mulai curiga kalau Emil udah berkeluarga. Jadinya, sejak ini ya orang tua Eka pun mulai berubah sikap ke Emil karena udah enggak respect. Bahkan minta Eka buat hati-hati karena orang tuanya yang sebenarnya udah mulai khawatir dengan latar belakang Emil ini yang enggak jelas. Tapi, di Jogja hubungan mereka pun itu masih terus berlanjut. Sampai saat itu yang sudah di tahun 2010 ya, sikap temperamen Emil pun makin menjadi-jadi dengan sikap posesifnya yang selalu nuduh Eka selingkuh. Yang selalu jadi penyebab mereka bertengkar. Ditambah, setiap mereka bertengkar, Emil yang ringan tangan itu nggak segan-segan mukul Eka, sampai wajahnya bonyok pas menjelang lebaran di tahun 2010 itu. Nah, terus, pas lebaran ya, Emil dan Eka pun itu ke Grobogan buat lebaran di sana sama keluarga Eka. Tapi, pas Eka pulang, ibunya pun kaget ngelihat perubahan fisik Eka yang udah mengkhawatirkan dengan adanya bekas memar di wajahnya. Apalagi ya, ibunya pun ngelihat Eka yang udah ompong karena gigi depannya yang udah lepas. Karena khawatir, ibunya pun sempat nanya, tapi Eka nggak mau ngakuin, yang cuman jawab yang katanya karena kecelakaan. Nah, tapi ibunya yang enggak yakin dengan jawaban Eka ya, itu mulai curiga kalau Emil kasar sama anaknya di perantauan. Karena ini ya, orang tuanya pun itu pastinya makin khawatir lagi dengan Emil, sedangkan Emil, di hadapan orang tua Eka, itu masih terus berusaha kelihatan baik. Nah, terus setelah selesai lebaran, Emil ini berencana mau balik ke Surabaya buat ngurus bisnisnya. Karena saat itu ya, bisnis Emil ini itu lagi ngalamin penurunan. Ya, salah satu penyebabnya ya karena dia yang sibuk ngurus hubungannya dengan Eka karena Emil ini yang makin jatuh cinta sama Eka. Bahkan, saat itu pas dia yang mau balik ke Surabaya, karena dia yang enggak mau berjauhan sama Eka,
Jadinya ya dia pun ngajak Eka buat tinggal di Surabaya supaya mereka bisa terus dekat. Jadinya, Emil pun ngebawa Eka ke Surabaya dengan tinggal ngekos yang enggak gitu jauh dari rumahnya, yang ada di Jalan Kapas Kerampung. Dengan kondisinya saat itu, Eka yang masih belum tahu kalau Emil sebenarnya udah beristri. Setelah mereka tinggal di Surabaya, karena banyak kejanggalan ya, karena Emil yang tiba-tiba pergi selama beberapa hari, dan Emil juga ngunci rapat soal identitas dan kehidupan aslinya di Surabaya, yang terus jadi pertanyaan buat Eka. Jadinya ya, itu pun selalu jadi permasalahan dan alasan mereka terus bertengkar, apalagi Emil yang emang tipikal temperamen ya. Jadinya, pertengkaran mereka pun selalu diwarnain KDRT yang dialami Eka. Terus yang parahnya, setelah hampir setahun Eka di Surabaya, saat itu yang udah di bulan Juli 2011, mereka pun bertengkar, yang mana Emil pun lagi-lagi mukulin sampai lengan Eka itu ngalamin cedera yang cukup parah. Sampai Emil pun akhirnya melarikan Eka ke RSUD Dr. Sutomo di Surabaya. Yang mana di sana ya, Emil pun ngakuin ke pihak rumah sakitnya kalau Eka terjatuh. Setelah mendapat perawatan, ternyata bagian dalam lengan Eka itu udah retak sampai harus dibedah untuk dipasang pen. Contohnya kayak gini nih, yang dipasang di dalam lengannya. Karena ini, Eka pun harus menjalani rawat inap selama 3 hari di rumah sakit. Karena ini, Eka pun nelepon ibunya, nyuruh datang ke Surabaya karena dia yang masuk rumah sakit. Nah, dengar kabar ini ya, orang tua Eka di Grobogan itu langsung berangkat ke Surabaya dengan nempuh 4-5 jam perjalanan. Di sana mereka pun langsung nemuin Eka yang sedang dirawat di rumah sakit. Setelah itu ya, orang tuanya pun langsung nanya ke dokter soal penyebabnya, yang ternyata dokter juga sebut kalau Eka diantar pasangannya ke rumah sakit dengan alasan terjatuh. Tapi, dokternya juga ternyata curiga dengan alasan terjatuh. Karena setelah mereka cek ya, lukanya itu mengindikasikan akibat pukulan benda tumpul. Karena ini, orang tua Eka pun langsung curiga ke Emil. Nah, tapi karena mereka nggak bisa berbuat banyak ya, jadinya setelah selesai menjalani perawatan dan setelah diperbolehkan pulang, orang tuanya pun langsung ngebawa Eka balik ke kampung halamannya di Grobogan. Di sana, mereka pun langsung melarang Eka buat menjalin hubungan lagi dengan Emil, yang dinilai temperamen, ringan tangan, apalagi latar belakangnya juga yang dianggap nggak jelas, yang emang keluarga Eka udah curiga, dan khawatir kalau Eka cuman dijadikan simpanan. Karena ini, Eka yang udah kapok itu sempat dengar dan ikutin nasihat orang tuanya. Jadinya ya, dia pun mulai mutusin buat menetap di kampung halamannya dengan rencananya yang mau buka les bahasa Inggris untuk anak-anak di sana. Tapi, sebelum rencana mulianya terrealisasi, beberapa bulan kemudian, saat itu yang udah di bulan September 2011, Eka pun baru sadar ternyata dia positif hamil buah dari hubungannya dengan Emil. Karena ini, tanpa sepengetahuan orang tuanya, Eka pun bersiap mau ke Surabaya buat nemuin Emil, buat ngurus masalah soal kehamilannya. Nah, tapi sebelum berangkat ya, dia pun sempat izin ke adiknya yang sebut kayak gini, "Mbak pasti pulang, Mbak pergi cuma mau ngurusin nasib." Setelah itu, di tanggal 17 September 2011, diam-diam Eka pun berangkat ke Surabaya. Di sana ya, pas sudah nyampai di terminal bus Surabaya, Eka pun langsung menghubungi Emil minta dijemput. Nah, setelah mereka ketemu, Eka pun langsung ceritain soal kehamilannya, buah dari hubungan mereka. Jadinya ya, Eka pun minta pertanggungjawaban Emil buat menikahi dia. Sedangkan Emilia juga kebingungan karena saat itu, bisnisnya lagi ngalamin penurunan sampai enggak punya biaya buat menikahi Eka. Karena ini, Emil pun langsung ngebawa Eka buat tinggal di hotel, yang mana di beberapa hari pertama di sana ya, Eka pun tinggal dengan berpindah-pindah hotel sampai akhirnya mulai ngekos, sampai beberapa bulan di Surabaya. Terus, saat itu yang udah di bulan Januari 2012, karena keuangan mereka yang makin menipis, Eka pun enggak lanjut ngekos, yang mana Emil pun langsung jemput Eka menggunakan mobilnya, dengan keadaan mereka yang kebingungan karena Emil ini enggak tahu mau ngebawa Eka kemana. Karena saat itu ya, dia udah enggak punya biaya lagi buat nyewa kos-kosan, apalagi hotel buat tinggal Eka di Surabaya. Karena bingung dengan situasinya saat itu yang udah malam, jadinya mereka pun terpaksa nginap di mobil dengan markirin mobilnya di SPBU, yang ada di Jalan Kapas Kerampung, yang cuman berjarak sekitar 50 meter dari rumah Emil dan istrinya. Di situ, entah gimana bisa ya, akhirnya disinilah Eka pun baru tahu kalau Emil sebenarnya udah punya istri. Nah, tapi karena hubungan mereka yang udah terlanjur jauh, apalagi Eka yang udah hamil ya, jadinya Eka pun tetap bersikeras Emil ini yang harus bertanggung jawab soal kehamilannya. Di samping itu, setelah seharian mereka nginap di mobil, Emil yang udah kebingungan, apalagi Eka juga udah tahu semuanya ya, jadinya dia pun ngajak Eka buat tinggal di rumahnya. Tapi, supaya istri yang enggak tahu soal hubungan mereka, jadinya dia pun minta Eka buat berpura-pura jadi pembantu di rumahnya. Karena saat itu ya, istri Emil juga sebenarnya sedang dalam keadaan mengandung anak keempat mereka. Jadinya ya,
Istrinya pun emang ada rencana buat nyari pembantu buat meringankan tugasnya di rumah pas lagi hamil. Karena nggak ada pilihan lain daripada harus nginap di mobil, jadinya ya Eka pun setuju. Dan Emil pun langsung ngebawa Eka ke rumahnya, yang langsung ngenalin ke istrinya, yang seolah-olah ya Eka ini melamar jadi pembantu di rumah mereka. Istrinya yang enggak curiga langsung setuju, yang akhirnya ya Eka pun mulai tinggal serumah dengan Emil dan juga istrinya, yang mana Eka ini tinggal di sebuah kamar yang ada di lantai 1. Sedangkan Emil, istri, dan anak-anaknya ya, itu tinggal di lantai 2. Jadinya, selama tinggal di sana, hubungan mereka pun terus berlanjut yang awalnya enggak ketahuan sama istrinya, yang biasanya beraktivitas di lantai 2. Nah, tapi lama-kelamaan ya, istrinya pun mulai curiga karena Emil ini sering berduaan sama Eka di bawah. Sampai akhirnya, ya ketahuan juga pas mereka yang ketangkap basah yang sedang bermesraan berdua. Karena ini, situasi pun langsung jadi pertengkaran hebat antara Emil dan istrinya di rumah. Sampai akhirnya, ya, Emil pun berhasil nenangin istrinya. Bahkan dia pun mengakui cinta dengan istrinya dan juga cinta dengan Eka. Dan Emil juga ngakuin semuanya, yang ngaku kalau dia nggak mau kehilangan Eka dan juga istrinya yang sama-sama sedang mengandung anaknya Emil ini. Dan juga memohon buat istrinya buat nerima kehadiran Eka di rumah mereka. Karena Emil ini, ya berharap istrinya bisa nerima dan hidup berdampingan sama Eka di rumah mereka. Terus, entah gimana bisa ya, istrinya pun akhirnya nerima Eka buat tetap tinggal di rumah mereka. Nah, tapi sejak istrinya tahu kalau Eka ternyata bukan pembantu, istrinya pun jadi cuek, yang enggak pernah negur sapa sama Eka di rumah. Tapi buat Emil, setidaknya istrinya udah bisa nerima kondisinya, itu dia ini udah senang dan lega banget tuh. Akhirnya nggak ada rahasia lagi yang harus dia tutupin. Nah, jadi awalnya, ya semuanya berjalan tanpa adanya masalah yang berarti. Tapi, setelah ini barulah muncul satu masalah. Bahkan disinilah puncak masalahnya, sampai akhirnya semuanya berakhir naas. Jadi, setelah sebulan Emil tinggal berdampingan dengan istri sekaligus pacarnya di rumah, saat itu, yang udah di tanggal 11 Februari 2012, di jam 06.30 sore, Emil yang baru pulang kerja itu langsung nemuin Eka, yang tinggal di kamar lantai 1. Yang awalnya ya mereka pun sempat ngobrol karena keadaan Emil ini yang sedang stres, karena bisnisnya yang sedang diambang kebangkrutan, yang ngebuat sulitnya keadaan finansialnya saat itu. Tapi, di tengah obrolannya, notif di HP Eka pun masuk, yang mana Emil pun itu langsung merebut dan meriksa HP-nya, sampai dia pun ngelihat chattingan Eka dengan mantannya di Jogja. Karena ini ya, dengan keadaan yang udah emosi, Emil pun langsung nanya, bahkan ngebentak dan maksa Eka buat ngaku soal perselingkuhannya dengan laki-laki lain. Nah, sedangkan Eka yang udah ketakutan ya, itu tetap ngebantah tuduhannya. Karena ini, Emil yang udah makin emosi, bahkan kecewa banget ya karena dia merasa udah berusaha ngebawa Eka ke rumahnya, bahkan sampai berusaha meyakinkan istrinya, tapi justru merasa dikhianatin. Jadinya, dengan ego dan emosinya yang udah enggak terbendung ya, Emil yang udah kehilangan akal sehatnya itu, langsung ngambil pipa besi yang ada di lantai 1, yang langsung mukulin kepala Eka sekuat tenaganya sampai beberapa kali. Eka pun sempat teriak dan memohon ampun, tapi Emil terus menghujam kepala dan wajahnya. Terus, setelah Eka yang mulai nggak merespon, barulah Emil pun berhenti, yang langsung ngecek, yang ternyata Eka udah nggak bernafas lagi. Nah, Emil yang seolah baru tersadar dengan apa yang udah dia lakukan ya, itu langsung panik, kebingungan, dan juga nyesal, karena sebenarnya dia ini masih sayang banget sama Eka. Terus, di tengah kebingungannya, dia pun langsung ke lantai 2 nemuin istrinya, yang langsung ngakuin dengan apa yang baru terjadi dengan Eka di lantai 1. Nah, istrinya yang baru tahu ya, itu kaget, yang mana mereka pun langsung turun ke lantai 1 buat ngecek. Di situ, istri Emil pun kaget ngelihat kondisi Eka di kamarnya, yang udah dengan keadaan horor, yang dipenuhi lumuran merah, sampai istrinya pun langsung ketakutan. Yang awalnya ya istrinya itu, nggak mau ikut campur dengan pembunuhan yang udah dilakukan Emil. Tapi, Emil yang udah kebingungan ya, itu minta tolong ke istrinya buat bantu dia supaya aksinya nggak ketahuan. Karena saat itu ya, Emil ini udah ketakutan dan panik membayangkan penjara kalau aksinya ketahuan. Terus, setelah istrinya luluh, akhirnya ya istrinya pun mau nolongin buat mereka menggotong tubuh Eka, yang rencananya mau disimpan sementara di lantai 2, yang menurutnya lebih aman. Setelah di lantai 2, karena kondisi Eka yang masih dipenuhi lumuran merah, jadinya ya Emil, yang dibantu istrinya itu langsung menggotong tubuh Eka ke kamar mandi, untuk memandikan dan membersihkan tubuh Eka, yang niatnya mau dimakamkan dengan layak dan juga aman. Setelah bersih, Emil pun langsung menggotong tubuh Eka buat dibawa ke salah satu kamar yang ada di lantai 2. Di situ ya, tubuh Eka pun dia pakein baju bersih, bahkan merias wajah dan nyisir rambutnya. Sambil Emil yang terus nangis, minta maaf, dan nyesal dengan apa yang udah dia lakukan. Setelah dirias, Emil pun ngebungkus tubuh Eka menggunakan spray. Nah, sebelum nutupin wajahnya ya,
Emil pun sempat nyium kening Eka untuk terakhir kalinya. Setelah itu, Emil pun mulai nyari lokasi yang aman buat nguburin tubuh Eka di sekitaran rumahnya. Tapi, karena nggak ada tempat yang aman dan Emil pun yang masih ragu-ragu karena takut ketahuan sama warga di sana, jadinya, ya buat sementara tubuh Eka pun, cuman dia simpan di kamar itu yang ada di lantai 2 rumahnya. Terus, 2 hari kemudian, karena tubuh Eka yang mulai ngeluarin aroma enggak sedap, sedangkan dia juga yang kebingungan, masih enggak nemuin lokasi untuk memakamkan tubuh Eka dengan aman. Jadinya di ujung kebingungannya dia pun langsung ke bengkel las yang ada di wilayah Ngagel, Surabaya. Ngebeli dan bawa tabung besinya ke rumah. Emil pun keluar lagi buat ngebeli mesin las, yang rencananya mau masukin tubuh Eka ke dalam tabung ini dan nutupin tabungnya dengan cara dilas. Tapi, karena Emil yang sama sekali nggak tahu gimana caranya ngelas, jadinya, karena ada tetangganya yang kebetulan kerja di tukang las, jadinya, ya Emil pun sempat minta tolong ke tetangganya, buat ajarin ngelas dengan ngebawa mesin dan peralatan las yang baru dia beli ke tempat tetangganya. Setelah tahu cara menggunakannya, Emil pun langsung balik ke rumahnya. Yang mana di sana ya, dia yang dibantu istrinya itu langsung ngebungkus tubuh Eka, menggunakan plastik dan memasukkan tubuhnya ke dalam tabung besi. Lalu nutupin tabungnya dengan cara dilas supaya aromanya ketahan enggak keluar. Setelah itu, tabungnya pun dia letakkan di garasi mobil yang ada di lantai 1 rumahnya. Nah, setelah itu ya, Emil dan istrinya pun mulai menjalani aktivitas mereka kayak biasanya, yang mana Emil pun itu selalu minta maaf dan mengakui penyesalannya di hadapan tabung besi ini, yang seolah saat itu ya menjadi ritualnya setiap mau berangkat atau pulang kerja. Terus, karena Emil yang masih dihantuin rasa penyesalan, bahkan bersalah dengan apa yang sudah dia lakukan ke Eka, jadinya, ya dia dan istrinya pun mulai berniat mau menjual rumah mereka ini, karena rencananya Emil ini mau balik ke Flores di NTT, yang sebagai kampung halamannya, yang berniat akan ngebawa tabung besi ini, dan berencana mau memakamkan tubuh Eka dengan layak di kampung halamannya. Tapi, belum sempat menjual rumahnya buat pergi, yang sebenarnya kabur dari tanggung jawabnya. Akhirnya ya semuanya terungkap juga. Jadi, sebulan kemudian, yang saat itu udah masuk di bulan Maret 2012, warga di sekitaran rumah Emil itu mulai mencium aroma enggak sedap. Yang awalnya mereka pikir mungkin ada hewan mati, tapi karena aromanya yang makin menyengat, yang mulai mengganggu kenyamanan, apalagi udah berhari-hari aromanya terus kecium, jadinya ya warga yang mulai resah itu mulai cari tahu sumber baunya, yang ternyata berasal dari rumah Emil. Nah, karena rumahnya yang ketutup, apalagi kelihatan enggak ada aktivitas, apalagi kebanyakan tetangganya sebenarnya enggak gitu kenal dengan pemilik rumah ini. Setelah temuan mengerikan itu, polisi pun langsung memasang garis polisi di sekitar rumah, dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Sementara itu, Emil yang sejak tadi berusaha menghindar, akhirnya sudah tidak bisa lagi mengelak. Setelah didesak berkali-kali, Emil pun akhirnya mengakui bahwa jenazah di dalam tabung besi itu adalah Eka, perempuan yang selama ini tinggal di rumahnya. Pengakuan itu sontak membuat semua orang yang berada di lokasi semakin terkejut. Jenazah Eka kemudian langsung dievakuasi ke kamar jenazah untuk dilakukan proses identifikasi dan autopsi. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa korban mengalami luka benturan yang sangat parah di bagian kepala, akibat dihantam benda tumpul berkali-kali. Temuan itu pun menguatkan dugaan bahwa korban meninggal akibat tindak kekerasan. Sementara itu, polisi langsung mengamankan Emil beserta istrinya untuk menjalani pemeriksaan intensif. Dalam pemeriksaan, Emil akhirnya menceritakan kronologi kejadian yang menurut pengakuannya dipicu oleh rasa cemburu setelah melihat isi ponsel Eka. Namun apapun alasannya, tindakan yang dia lakukan tetap merupakan perbuatan yang tidak bisa dibenarkan. Di sisi lain, kabar ditemukannya jenazah Eka di dalam tabung besi langsung menyebar luas ke berbagai daerah. Keluarga Eka di Grobogan yang selama beberapa bulan terakhir kehilangan kabar tentang putrinya benar-benar terpukul saat mendapat kabar tersebut. Mereka sebelumnya masih berharap Eka akan pulang dengan selamat seperti ucapan terakhirnya kepada sang adik. "Mbak pasti pulang, Mbak cuma mau ngurusin nasib." Tangis keluarga pun pecah saat memastikan bahwa korban memang benar adalah Eka Indah Jayanti. Harapan untuk bertemu kembali berubah menjadi duka yang begitu mendalam. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa perempuan yang berangkat dengan harapan mencari masa depan dan meminta pertanggungjawaban atas kehamilannya justru menjadi korban dalam hubungan yang penuh kebohongan dan kekerasan. Kasus ini kemudian diproses secara hukum hingga akhirnya Emil harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya di hadapan pengadilan. Sementara istrinya juga ikut diperiksa karena keterlibatannya membantu menyembunyikan jenazah korban setelah peristiwa tersebut terjadi. Nah guys, dari kisah ini kita bisa mengambil banyak pelajaran. Hubungan yang dibangun di atas kebohongan, perselingkuhan, dan kekerasan tidak akan pernah berakhir baik. Ketika seseorang sudah berani melakukan kekerasan kepada pasangannya, itu adalah tanda bahaya yang tidak boleh dianggap sepele. Semoga kejadian tragis seperti yang dialami Eka
tidak pernah terulang lagi kepada siapapun. Dan semoga kisah ini bisa menjadi pengingat agar kita lebih berhati-hati dalam memilih pasangan, serta berani mencari pertolongan ketika menjadi korban kekerasan. Jadi, sedangkan polisi langsung mengamankan rumah Emil sebagai lokasi kejadian perkara. Sementara itu, tabung besi yang berisi jasad korban segera dievakuasi ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk dilakukan autopsi sekaligus proses identifikasi. Karena saat itu identitas korban masih belum dipastikan. Di sisi lain, Emil langsung diamankan. Polisi kemudian melakukan penggeledahan menyeluruh di dalam rumah. Saat menemukan Patria, istri Emil, di lantai 2, polisi juga langsung membawanya ke Polrestabes Surabaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Di ruang pemeriksaan, Emil dan Patria diinterogasi secara terpisah. Karena seluruh barang bukti ditemukan di rumah mereka, Patria akhirnya mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Ia menceritakan kronologi yang diketahuinya, termasuk bagaimana ia sempat membantu Emil setelah peristiwa itu terjadi. Emil yang saat itu sudah pasrah pun akhirnya mengakui seluruh perbuatannya. Ia mengungkapkan bahwa jasad yang ditemukan di dalam tabung besi tersebut adalah pacarnya sendiri, yaitu Eka Indah Jayanti, warga Desa Tuko, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Setelah identitas korban diketahui, polisi segera menghubungi keluarga Eka di Grobogan. Saat itu, ibu Eka yang sedang mengajar di sebuah sekolah dasar di desanya langsung syok menerima kabar tersebut. Tanpa pikir panjang, beliau segera pulang untuk mengajak suaminya berangkat ke Surabaya. Sesampainya di rumah sakit, keluarga Eka diminta memastikan identitas korban melalui proses yang dilakukan penyidik dan tim forensik. Setelah dipastikan bahwa jasad tersebut memang benar adalah Eka, suasana pun berubah menjadi duka yang begitu mendalam. Ibunya bahkan dikabarkan tak kuasa menahan kesedihan hingga pingsan, sementara sang ayah hanya bisa terdiam menyaksikan kenyataan pahit yang menimpa putrinya. Sementara itu, Emil resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan tersebut. Adapun, Patria juga ikut diproses hukum karena dinilai mengetahui kejadian itu, tidak melaporkannya kepada pihak berwenang, serta turut membantu menyembunyikan jasad korban setelah peristiwa tersebut terjadi. Kasus ini kemudian bergulir ke persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam putusannya, Emil dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun. Sementara Patria, yang tidak terbukti ikut melakukan pembunuhan tetapi terbukti membantu setelah kejadian, dijatuhi hukuman penjara selama 5 bulan. Setelah seluruh proses autopsi selesai, jenazah Eka akhirnya dipulangkan ke kampung halamannya di Desa Tuko, Grobogan, untuk dimakamkan oleh keluarga. Kepergian Eka tentu meninggalkan luka yang sangat dalam bagi orang tua dan keluarganya. Terlebih lagi, kekhawatiran yang selama ini mereka rasakan terhadap Emil ternyata benar-benar menjadi kenyataan. Kalau menurutku, Eka sebenarnya terjebak dalam situasi yang sangat sulit. Di awal hubungan, ia tidak mengetahui bahwa Emil sudah memiliki istri dan anak. Saat semua kenyataan itu terungkap, hubungan mereka sudah terlanjur jauh, bahkan Eka sedang mengandung. Dalam kondisi seperti itu, semua pilihan terasa berat. Dari kasus ini, semoga kita semua bisa mengambil pelajaran. Sebelum sebuah hubungan semakin jauh, penting untuk benar-benar mengenal latar belakang pasangan dan tidak mengabaikan tanda-tanda kekerasan ataupun kebohongan. Setiap orang berhak menjalani hubungan yang sehat, saling menghargai, dan jauh dari kekerasan. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga kisah ini bukan hanya menjadi tontonan, tetapi juga menjadi pengingat agar kita lebih berhati-hati dalam menjalani hubungan dan tidak menganggap remeh tanda-tanda yang bisa membahayakan diri sendiri. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di pembahasan kasus berikutnya. Aku sudah menyiapkan beberapa kisah lain yang juga menarik untuk kita bahas bersama. Aku Rizky Wadiono, pamit undur diri. Bye-bye.